Saya nyoting kono sedelat menek set. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya berada di Dusun Karanganyar, Desa Jemasih ini sahabat. Nah, kita akan sama-sama mengetahui sejarah berdirinya Pondok Riyadul Arifin. Nah, Riyadul Arifin ini letaknya di Dusun Karanganyar, Desa Jemasih. Baik sahabat, langsung saja kita akan ke rumah Pak Yainya untuk bertanya-tanya bagaimana sih sejarah pondok pesantren Riyadul Arifin ini. Baik sahabat, ayo ikutin saya. Nah, ini pondoknya sahabat. Kunci itu. Oh, lagi pembangunan. Pak Kiai ada? Barusan ada. Oh iya, ini ya makasih. Ini lagi pembangunan. Itu tuh di toko orangnya ada. Katanya di situ. Baik sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah berada di depan rumahnya Pak Yai. Nah, yang punya pondok pesantren sekaligus pengasuh pondok pesantren di sini. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan langsung tanya-tanya sama beliau. Ya, baik, ikuti, mari sahabat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada bersama beliau pengasuh pondok pesantren Riyadul Arifin ya, yang bertempat di Dusun Karanganyar, Desa Jemasih. Baik sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung berbincang-bincang bersama beliau, yaitu Al Ustadz Daroji. Panjangannya Ustadz Daroji ya. Ya, beliau juga pengasuh daripada Riyadul Arifin, pondok pesantren yang berada di Dusun Karanganyar, Desa Jemasih, Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, di sini kami dari GP Ansor Kecamatan Ketanggungan. Pertama ingin silaturahmi, yang kedua ingin mengenalkan kepada teman-teman di YouTube tentang sejarah-sejarah pondok pesantren di Kecamatan Ketanggungan. Nah, ini punten ini Pak Ustadz. Ini sejarah daripada pondok ini itu berdirinya kapan sih Pak Ustadz? Pondok pesantren Riyadul Arifin itu awal berdiri tahun 2002. Sebelum menjadi pondok pesantren, awalnya adalah madrasah diniyah. Jadi saya beri nama madrasah diniyah, awalnya Bustanul Arifin, gitu, karena menyamai dengan pondok asal saya pesantren, akhirnya diganti, gitu. Yang Arifinnya dibawa, bustannya dibuang, jadi Riyadul Arifin. Kemudian tahun 2002 itu mulai ada
ya 1-2 santri itu santri baru santri setempat itu termasuknya ya santri yang berasal dari desa sini. Terus cuma ya sampai sekarang ya belum banyak juga gitu. Iya, ya proses ya, Pak masih, Kiai. masih proses ya, mudah-mudahan gitu. Amin, amin, Nah, amin. setelah didirikan pondok pesantren, kemudian kami juga mendirikan contoh seperti KB, itu juga TK. TK juga ya. Jadi itu satu yayasan. Iya, Ah, berarti ya KB, ada TK, juga ada madrasah diniyah, gitu. Ya sedikit banyaknya ya ada yang mukim di sini. Alhamdulillah. Nah, itu kemudian dulu itu tempatnya dari sana apa mipil apa gimana itu Pak Ustadz, pembangunannya? Ini awalnya emang diniyah, gitu. Mm-mm. Tanahnya itu wakaf dari bapak saya sendiri. Mm-mm. Gitu. Karena pas di sini belum ada pendidikan, belum apa-apa, belum ada apa-apa. Kemudian mendirikan madrasah. Setelah madrasah karena ada yang mungkin maka disebut pondok pesantren. Kemudian ada juga KB, kemudian TK. Gitu. Kemudian dijadikan yayasan pondok pesantren Riyadul Arifin. Riyadul Arifin. Ah, berarti ini berdirinya 2002 ya. 2002. Wah, cukup lama ya, Pak Ustadz. Perkembangannya gitu. Iya, alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat, sahabat pesantren. Jadi ini nama kontennya sahabat pesantren, Pak Ustadz. Ya, biar kita lebih mengenal pesantren, biar kita lebih dekat pesantren. Nah, ini kita akan bertanya lagi keunggulan pesantren itu menurut Pak Ustadz apa sih, Pak Ustadz? Ya kalau menurut saya keunggulannya itu yang pertama akhlak. Jadi akhlaknya itu tidak ada yang melebihi pendidikan pondok pesantren. Gitu. Kemudian keulatannya apa masalah pergaulan itu juga jauh dengan pendidikan formal. Gitu. Ya itu aja mungkin yang menonjol gitu kalau menurut saya mah. Itu kalau masalah pendidikan mah ya itu tergantung Ya Ustadz. Iya. Dan ternyata ini saya juga sering dengar Pak Ustadz, istilahnya ternyata lulusan pesantren itu bukan hanya saja diam di rumah ngajar master, ternyata banyak sekali yang jadi menteri, dewan, kemudian ada wakil juga ya, wakil gubernur, bahkan sekarang jadi wakil presiden. Nah itu menurut Pak Ustadz itu dari keberkahan itu sendiri apa bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, jelas gitu. Yang pertama selain daripada akhlak ya saya sebutkan juga anak pesantren itu mandiri. Gitu. Jadi kemandiriannya itu lain dengan pendidikan yang lain. Itu sangat mandiri karena dari mulai contoh seperti mau bekerja dengan kiai, kemudian mau cuci sendiri, gitu, itu sampai masak sendiri dan lain sebagainya. Sampai jadwal waktu. Makanya anak-anak pesantren itu tidak mengharapkan untuk digaji, gitu. Malah kebanyakan justru gitu santri yang bagaimana cara supaya bisa memberikan makan atau manfaat kepada orang lain. Benar-benar. Iya, jadi istilahnya santri itu lebih mengedepankan hati ya daripada imbalan ya Pak Ustadz ya. Begitu sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berarti ini di Desa Jemasi itu hanya ini pesantrennya Pak Ustadz? Kalau pesantrennya itu ada 3. Oh, ada 3. Jemasi. Permana juga ada di Jemasi gitu. Termasuknya yang ketiganya itu di sini. Yang paling baru kalau di Jemasi itu yang paling baru. Gitu. Berarti yang paling lama Jemasi. Jemasi ya. Oh, di Jemasi ya. Tapi kita mau ke sana aksesnya jauh sahabat. Jadi kita silaturahmi ke pondok pesantren mewakili Jemasi. Ternyata ada 3 ya. Ada di Jemasi juga ada, kemudian di Permana juga ada. Wah, ternyata satu desa itu ada 3 pesantren. Luar biasa untuk Kecamatan Ketanggungan. Harus bangga ini orang Jemasi, orang Permana, orang Karanganyar atau orang Cenang. Nah, ini harus bangga tentang adanya pondok pesantren. Mari dukung bersama. Ya, kita kawal bersama, kita kembangkan bersama pondok pesantren yang ada di desanya masing-masing. Insya Allah manfaatnya besar sekali ya Pak Ustadz. Kemudian selain daripada ada pendidikan
KB, TK, dunia juga ada itu pencak silat. Oh, pencak silatnya juga ada. Itu Pencak silat Pagar Nusa. Mm-mm. Itu pertama berdiri itu berarti tahun 2007. Itu tahun 2007 yang pertama memberikan jadi guru di Pagar Nusa di sini itu berarti Mas Wahid yang dari muridnya Kiai Maksum. Oh, dari Lirboyo. Dari Lirboyo. Oh iya. Berarti di Kecamatan Ketangguan sejarah pencak silat itu awalnya di sini ya. Luar biasa sekali. Yang sekarang alhamdulillah setiap desa mau ada ini Pak Ustadz, pencak silat Pagar Nusa ini ya. Mas Erul ya yang biasa ngelatih ya. Mas Erul juga orang sini ternyata. Mas Erul juga orang sini. Nah, ini kemudian terakhir Pak Ustadz, kita minta nasihatnya untuk anak-anak muda sekarang yang istilahnya ya pemikirannya terlalu modern sehingga melupakan yang sejarah-sejarah lama itu Pak Ustadz. Monggo. Ya, saya memberikan satu masukan bahwa kepada anak-anak muda yang sekarang ya mohon supaya kepada pendidikan agama itu supaya agak dikedepankan gitu. Ini bukan cuma yang namanya orang-orang yang pesantren itu, lihat aja dari mulai kiai-kiainya gitunya, dari mulai keilmuannya, kemandiriannya, bisa mengatur masyarakat dan sebagainya. Perasaan kalau menurut saya itu perasaan itu lebih lebih unggul Ya. gitu. Walaupun memang negara sendiri kepada para kiai, pada pondok pesantren ya seolah-olah melihat sebelah mata. Iya. Ini sekarang sudah mulai dimunculkan adanya Hari Santri Nasional, kemudian ada gerakan Ayo Mondok dan lain sebagainya. Emang santri di zaman sekarang itu ya kita sebenarnya tidak kalah ya Pak Ustadz ya. Karena dari santri-santri sendiri ternyata sekarang sudah ada sekolah formalnya. Nah, ini orang-orang tua. Nah, biar anaknya tidak salah pergaulan, biar anaknya ya minimal mengenal agama. Nah, monggo, ternyata di pondok pesantren juga ada formalnya, bahkan lengkap SMP, SMK. Mudah-mudahan di sini juga ada. Ya. Amin. Ya itu sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi ilmu, menjadi catatan sejarah buat teman-teman bahwasanya di setiap desa Kecamatan Ketangguan itu ada pesantren. Nah, bagi orang Jemasi, orang Karanganyar, orang Cenang, orang Cenang ya. Nah, orang Cenang ini monggo, jangan hanya saja kita berburu di media sosial ini biasanya Pak Ustadz. Cuma berburu di media sosial, belajar di media sosial, jadi ustadz. Medsos. Iya, ustadz medsos. Nah, ini ternyata banyak sekali guru-guru kita yang ada di desa. Ya banyak sekali yang bisa kita jadikan guru untuk membimbing kita agar kita itu menjadi orang yang lurus. Nah, jangan hanya saja di YouTube, jangan saja di Facebook. Mari berguru di dunia nyata juga, begitu ya Pak Ustadz ya. Bisa-bisa kalau berguru di media sosial itu kan tidak nyambung, itu efeknya bagaimana kira-kira? Ayatnya kalau salah pemahaman, salah pengamalan. Iya benar-benar. Nah, itu salah pemahaman, salah pengamalan. Nah, itu bisa bahaya sahabat. Dengan dolun mudil. Oh iya, dolun mudilun. Jadi terima kasih waktunya Pak Ustadz. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Ini berupa bingkai. Ini sahabat, kita memberikan kenang-kenangan buat pondok pesantren Riyadul Arifin. Lupa terus. Riyadul Arifin, letaknya di Desa Karanganyar atau Cenang, Desa Jemasih, Kecamatan Ketanggungan. Monggo Pak Ustadz. Baik sahabat, itu saja bincang-bincang dengan beliau Ustadz Daroji. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan juga diberikan kesehatan selalu agar senantiasa memajukan pondok pesantren. Yang terakhir Pak Ustadz, kita minta doanya.
Saya doakan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Amin. taala dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina wa akhramina Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu rasulillah wa subhanallahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dilancarkan rezekinya, panjang umur, yang belum nikah cepat nikah ya. Baik, itu saja sahabat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe. Yang merah-merahnya dipencet saja itu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.